dan yang mendengarkan semuanya insyaallah. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini juga alhamdulillah jamaah tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena kondisi seperti saat ini juga kita masih persiapkan untuk jamaah yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, maka panitia sudah menyiapkan juga berupa live Facebook ya, online, berupa live Facebook nanti bisa disampaikan kepada sahabat keluarga yang tidak bisa hadir pada hari ini di Facebook, dan juga ada disampaikan juga link Zoom ya, Zoom yang bagi yang tidak bisa hadir pun pada pagi hari ini nanti kita akan sebar link Zoom-nya. Mudah-mudahan meskipun tidak hadir di tengah-tengah kita, tapi minimal kita bisa tetap ya mendapatkan ilmu yang sungguh luar biasa yang memang mungkin sangat jarang dibahasnya, di antaranya itu tentang ruqyah. Nah, insya Allah pemaparan nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustadz. Namun sebelum sampai kepada pemateri, kita akan mendengar dulu sambutan, insya Allah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Ansarullah mengenai kondisi masjid saat ini dan juga program-program yang akan nanti dilaksanakan oleh Masjid Ansarullah. Kepada Ustadz Denny kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Ya rahmatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang. Alhamdulillah. Lawas selama itu sebenarnya sihnya orang tepang riung mungkulung terakhir kamari waktu di KDN jejak khilafah di Nusantara nonton bareng. Eta sababaraha sasi kapengker waktos ya sababaraha sasi kapengker. Disangki kamari dina sasi Rabiul Awal aya neraskeun deui namun daya alhamdulillah ayeuna urang biasa ngayakeun acara anu ngabahas perkawis ruqyah syar'iyyah. Beberapa waktu yang lalu juga pernah kita melakukan ini bersama Ustaz Sofyan. Nah, ini beliau adalah gurunya beliau. Gurunya Ustaz Sofyan. Jadi kita hadirkan kalau sanad ilmu itu ya. Jadi ini gurunya Ustaz Sofyan yang kita hadirkan. Beliau tinggal di Cianjur. Ya, beliau tinggal di Cianjur. Nanti terkait berbagai hal yang mungkin waktu dulu kita pernah mengadakan belum tuntas, insya Allah nanti kita tuntaskan di pertemuan kita pada pagi hari ini sampai siang atau sore nanti. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dengan izin Allah, insya Allah dalam keadaan penuh rahmat ya, dan maghfirah kita mohon kepada Allah, dan semoga Allah limpahkan kesehatan kepada kita semua, baik yang hadir di sini maupun yang di Zoom ya, sedang yang via Zoom atau via Facebook ya. Karena kita siarkan jadi online dan offline. Jadi sekarang musimnya seperti itu. Jadi yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini di masjid ini bisa langsung gabung di link Zoom atau di Facebook ya. Dan untuk ruqyah ini kita bisa lakukan secara langsung walaupun via Zoom. Jadi orangnya non jauh di mana gitu ya, tapi kita bisa melakukan ruqyah ya secara langsung ya walaupun tidak hadir di sini. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, selama kiprah masjid ini ya DKM Ansarullah itu mengadakan
berbagai kegiatan ya, yang selama ini memang kita upayakan untuk bisa memberikan pencerahan, memberikan safafah atau wawasan ya keislaman kepada masyarakat, dan kami juga bekerja sama dengan Fosil ya beberapa waktu yang lalu ya, karena COVID kemudian kita hentikan sejenak dalam beberapa waktu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mulai kembali begitu. Padahal ini adalah acara atau kegiatan yang rutin kita lakukan setiap bulannya, alhamdulillah, dan banyak jamaah yang hadir di sini. Kemudian juga beberapa kegiatan yang bisa masyarakat ikuti ya, kajian-kajian yang sifatnya insidental ataupun misalnya di kegiatan di bulan suci Ramadan dan juga kemarin kegiatan kurban ya, dan juga sholat Id. Hadirin rahimakumullah, mohon doanya juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita akan mengembangkan masjid ini menjadi masjid yang berbasis dakwah Islam ya, karena di depan kita itu ada kampus yang cukup besar, kemudian juga nanti nampaknya banyak perumahan-perumahan yang akan segera berdiri dan masyarakat semakin banyak, maka kita berharap masjid ini menjadi center ya, menjadi pusat dakwah Islam di wilayah Manggar ini ya, mudah-mudahan juga bisa meluas ya, seperti itu. Maka dari itu kami sangat berterima kasih atas dorongan dan juga dukungannya, dan kami berharap terus kita bersama-sama bekerjasama untuk memakmurkan masjid ini. Semoga tentunya kita memohon agar masjid ini ya adalah merupakan ladang amal ya, khususnya bagi keluarga muwakif, Bapak Haji, Bu Haja yang telah memberikan wakaf ya tanah ini untuk masjid juga untuk sekolah ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa mengadakan berbagai acara di tempat ini, dan semoga tentunya ini adalah merupakan jariah ya bagi keluarga muwakif. Alhamdulillah, semoga Allah juga melimpahkan keberkahan atas usia dan harta yang tersisa, dan semoga Allah juga melimpahkan keberkahan ya atas segala halnya, dan tentunya semoga Allah limpahkan juga kesehatan kepada keluarga muwakif dan kita semua. Hadirin rahimakumullah, nampaknya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sambutan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama menyiapkan kegiatan ini, dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas semua dukungannya, baik para peserta yang hadir juga para agunia yang telah memberikan donasinya untuk kelancaran kegiatan ini. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Baik, itu saja. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Bila syubhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Denny yang telah menyampaikan sambutan di pagi hari ini. Beliau merupakan ya DKM dari Masjid Ansarullah ini. Ya, alhamdulillah. Insyaallah sebagaimana tadi disampaikan mengenai program-program yang dijalankan oleh Ansarullah meskipun kondisi pandemi,
saat ini meskipun ada ya kajian juga online, seperti nanti pada asar itu ada kajian bedah kafah, itu masih dilaksanakan online setiap Ahad, Rabu jam 16 jam 4. Kemudian juga ada beberapa kajian-kajian tahsin juga ada, dan juga bahasa Arab. Nah, ini nanti bisa disampaikan nanti ya kalau ada. Baik, jamaah Majelis Ansarullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga tadi disampaikan oleh DKM dari Ansarullah, acara ini terselenggara didukung dengan berbagai banyak dukungan. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh yang telah mendukung terselenggaranya acara ini ya. Ada Majelis Ansarullah Pemuda Ansarullah, termasuk tadi bagi donatur-donatur yang telah ya menyumbangkan, berinfakkan hartanya insya Allah untuk di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melipatkan gandakan pahalanya insya Allah Subhanahu wa taala, mengganti dengan yang lebih baik lagi insya Allah, menjadi amal jariah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan langsung saja kepada agenda utama kita, yaitu talk show insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Usman Abu Ikhsas ya. Kepada beliau pada Ustadz kami persilakan. Mangga dihaturkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana bi ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وقال الله تعالى أيضا: قل
samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsi wa walidihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Wa qala Nabi aidan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim. Dipayun, ini pakai bahasa apa ya? Orang sudah sadayana ya? Sudah ya sadayananya? Ya kita campur aja ya. Muqaddimah kalau Arab sudah ada. Dipayun, maka orang sasarangan muji secara syukur ke Allah anu Maha Ghafur. Anu masih kene ka urang ayeuna maparinan alat ukur nyata akal anu tiasa janten senjata anu manjur. Tapi lain datang ti orang Cianjur ya. Orang ieu non teh bojong loba. Salatu wassalam mugia salamina dilimpah sareng dicurahkeun ka junjungan urang sadayana baginda Nabi wa Habibana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud buktos urang cinta ka anjeunna, wujud buktos urang mika asih ka baginda nalika disebat asmana baginda ay Ibnu Abdullah, maka teu aya kanten sadaya manah anu ngangkat hoyong diangkat umat baginda pasti bersolawat ka anjeunna. Jadi upami ngadangu Muhammad aya di mana Muhammad Ibnu Abdullah teras henteu mapadi disolawat eta we ieu nanya cirina tidinya heula we dipertaroskeun tah cinta pertaroskeun mun berat gitu ucapkan solawat padahal as-solawat huwa syifa. As-salawatu ila Rasulillah, as-salawatu wassalam, as-salatu wassalamu ila Rasulillah hiya sifat. Jadi kumaha caritana salawat tiasa janten syifa. Mungkin orang sami-sami tadi saudara Ustaz ieu sakamana kan tok Ustaz di Ustaz tok mah orang ieu kursi mah hiji atuh atau orang dihadap we gitu. Kursi dua kursi. Dua aja jadi sesarakan kan judulnya kita talk show gitu. Nah, talk show teh sorangan sekarang agung gitu. Nah, panitia ieu tidak ada perbedaan Al-Fakir sama Ustaz Dias. Ini Al-Karom nih. Penguasa wilayah Bojong Loa. Insyaallah ya. Syifa. Tadi aya sababaraha anu janten subtema dina talk show dina dinten ayeuna. Insyaallah orang sami-sami orang ngobrol we supados kabuka. Karena tujuan orang kebaran panyawat. Nah eta panyawat batin atau nabi panyawat lahir memang kedah kabuka. Naon ulah disebutkeun gitu, kedah kabuka. Nah, insyaallah hapuntenna panginten anu kasuhun ka sadaya nu hadir di ieu haflah Al-Fakir teu sempet nyiapkeun makalahna kumargi sadayana makalah anu kantos di dapel hilang raib semuanya tidak ada yang tersisa hiji-hiji oke satu file pun backupna oge aya disiapkeun sadayana hilang di waktu sareng tempat anu terus ditakdoskeun ku Allah. Janten laptopna hilang, HP-na hilang, flash disk-na hilang, note anu ageung teh hard disk eksternalna hilang, jadi wadah-wadahna ge hilang. Bahkan tempat eta ge hilang jeung tas-tasna. Jadi pas taraseun aduh masyaallah hilang. Jadi tersempat bikin makalah. Nah, biar terbuka kita langsung aja
pada talk show. Siap. Al-Fakir paling sedikit menyampaikan materi sederhana dari ruqyah syariah dan sengaja membawa filenya file yang berupa kitab. Kitabnya At-Tibbun Nabawi. Ini yang mengarangnya itu mu'alifnya Abdul Ghani Aid Al-Khaliq. Abdul Ghani Abdul Khaliq. Isa ya li Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Abi Ayub Azari Ad-Dimashqi. Di mana jalurna bi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Insyaallah aman. Ya, teu aya nu araranna di dieu. Moal aya wafat kitu nya saatnya. Insyaallah. Wafat non isi moal itu tayaknya. Kita jelas referensi katanya. Jelas referensi. Koneng kita lagi. Kita koneng. Tapi Al-Fakir biasa kawas mah kita pernah bodas. Tidak koneng. Bodas. Tapi ya mah di pasar ternyata kurang buka. Insya Allah. Tuh masih kena enggal kita pakai bersih daya nanawanan. Daya coret-coret, baru dicoret-coret ya? Enggak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas fokus masalahnya di penyakit. Karena ruqyah ini adalah tindakan dari sebab yang muncul. Sebabnya sebab penyakit, tindakannya adalah ruqyah. Dari apa? Permintaan dari orang yang menderita sakit ingin diobati. Obati ya. Kan ruqyah itu pengobatan. Pengobatan. Dan jangan disebut bahwa ruqyah itu alternatif, tapi pengobatan. Bahkan jelas di sini At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi. Jadi yang ittiba ala Nabi. Jadi mengikuti metode kenabian. Oh berarti abdi teh dokter ya, tabib. Tabib. Kan memang kudu ditulis DR, kudu perlu lah. Tabib. Kok bisa? Alhamdulillah. Sudah ya nggak perlu dicatat, nggak perlu pakai ijazah, nggak perlu pakai sertifikat, nggak perlu pakai apa. Hadis binima beberapa dokter, oke dokter gini. Jadi yang menyebutkan saya dokter adalah dokter. Kenapa dokter menyebutkan saya dokter? Karena dokter saya obati. Kudu lagi dokter mengobatan sorangannya. Nah betul badan kurang sih. Alhamdulillah. Oh berarti itu dokternya. Kata siapa? Kata dokter. Tapi bukan kata Abi. Jadi nggak usah menyebut saya dokter. Cukup saya menyebut saya Abi. Gitu ya. Karena ya tidak perlu. Panggil Abi itu. Ya, panggilan dekat. Abi. Kalau makin akar. Iya. Kalaupun masalahnya banyak pasien dari kalangan dokter yang disembuhkan oleh siapa? Oleh Allah. Ya, oleh Allah melalui wasilah tangan Al-Fakir. Ya alhamdulillah banyak ya berkah dari sini. Mudah-mudahan, tapi memang subhanallah ya, Islam ini luar biasa. Faslun, al-maradu naw'an. Sakit itu dua jenis. Penyakit itu dua jenis. Penyakit itu dua jenis. Dua rupa. Maradul qulub wa maradul abdan. Jadi kita ketika merasakan suatu keluhan, penyakit ya, keluhan yang diderita oleh seseorang, maka itu dinamakan penyakit. Cukup sudah di sini kita rujukan. Ih, tiba kitanya, kayak itu nah, iya ayah, rawahu gitu, ternyata tercatat gitu. Dua, maridul qulub wa maridul abdan. Sakit penyakit yang ada di hati. Kalbu itu di sini kan? Apa di sini? Nah, kalau yang sudah ngaji kitab putih tahu mana kalbu. Hadza kalbu, hadhihi kalbu. Nah, yang sudah ngaji kitab putih mestinya menunjukkan kalbu itu dua arah. Kalbu. Serius Ustaz. Ya alhamdulillah gara-gara kitab putih kan jadi jelas lah obatannya, masya Allah. Wa maradul abdan, sama sakit badan, jasad, fisik badan kita, tubuh kita, dan sakit tubuh. Wahuma mazkurani fil Quran. Dua nanatnya ya jadi sudah oke gitu. Dua-duanya mazkurani disebutkan fil Quran di dalam
Al-Quran. Jadi ternyata kalau kita ingin tahu sebetulnya apa yang diderita oleh kita, sebetulnya penyakit apa yang diujikan pada kita, yang difitnahkan pada kita, yang dimusibahkan pada kita, bahkan penyakit yang diazabkan pada seseorang, alhamdulillah, yang dilaknat atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sini sumbernya dari Al-Qur'an. Jadi definisi yang pas mengatakan bahwa penyakit itu apa? Ya ini, penyakit itu keluhan yang ada pada seseorang karena apa? Karena penyimpangan seseorang terhadap apa? Keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Ketika seseorang menyimpang dari Al-Quran dan seterusnya as-sunnah berikut penjelasan yang lainnya, maka dia terserang penyakit. Karena penyakit terbagi dua, maridul qulub wa maridul abdan, sakit di hati dan sakit di badan. Makanya mengapa ketika seseorang menciptakan lagu pasti viral kalau nunjuknya ke kolbu, sakitnya tuh di sini. Terus viral ya. Sakitnya tuh di sini. Viral nyatanya bisa jadi yang ngaji kita putih pun melantunkan itu, sakitnya tuh di sini walaupun tidak pakai nada. Boleh nggak pakai nada? Kata siapa? Nggak boleh, asal di kamar aja. Boleh nggak didengar? Kata siapa? Tidak boleh dengar, asal didengar suaminya saja. Jangan pakai saja, fakot. Haram tuh? Haram nggak? Istri bersuara, berlantun suara pada suaminya, haram tidak? Tidak, di dia mah ulah. Makanya sama Abi tidak pakai nada, sakitnya tuh di sini, viral ternyata. Viral. Jadi atas tuh. Nyata. Mengamati berarti mengamati. Mengamati fakta. Ya Allah. Dan jangan salah, sumber penyakit yang mendera kita pada badan kita, itu berangkat dari kulub kita, dari hati kita. Maka ketika kita ingin menyembuhkan badan kita, maka sehatkan dulu qalbun kita. Makanya kalau di badan itu ada pusat kesehatan hati itu, qalbun salim. Di mana? Darut tauhidnya. Makanya di situ yang di manajenya itu bukan badan, tapi hati. Jadi manajemen kalbu. Cuma sayang di dihunkul, kudunya yang ieu tah. Jadi kalau yang di manajenya itu dua-duanya, kalbu yang di sini dan yang di sini, ayat aku insya Allah. Ketika melihat penyakit yang bisa dilihat oleh pandangan mata, yang nampak ataupun tidak nampak, maka seseorang itu akan menemukan apa itu obatnya. Gitu. Insya Allah ya, alhamdulillah. Karena sakit itu cekapnya penjelasan akunya. Kita ini aja kita batasi apa obat ngobrolnya. Kan talk show-nya sampai 10.15. Oke. Berarti 11 menit nih. Kita singkat aja. Nanti ketika bertanya kita buka aja ini. Ketika ada pertanyaan. Wa ma iya penjelasan ibayana. Bagian tina pasal tadi. Wa maridul qulub nau'an. Dan penyakit hati itu juga dibagi dua lagi. Nah, penting di sini. Syabhatu wa syak. Madun syabhatu wa syak wa madun syabhatu wa ghaib. Naon? Was-was bingba. Penyakit bingba, penyakit was-was, ragu, dan penyakit syahwat. Terus kecenderungan. Kecintaan kepada sesuatu yang berlebihan. Jadi penyakit hati pun terbagi menjadi dua. Penyakit yang kaitannya dengan syak, keraguan, was-was, bimbang, maka tidak heran ketika ada orang yang mau diruqyah, pasti gampang mendiagnosanya. Ketika ditanya bakal mengiyakan, ibu was-wasnya. Dan yang saya di dia gitu, mohon itu bimbang ibunya. Jadi itu bukan sesuatu yang sulit lah. Bahkan itu menjadi sesuatu yang direkayasa seolah-olah si fulan punya keahlian, padahal sudah ada penjelasan di mana-mana dia nugerima was-was, di mana-mana dia nugerima bimbang. Kalau ketika ada permasalahan ekonomi di tengah-tengah keluarga, khawatir keluarganya itu tidak mendapatkan asupan yang berupa materi untuk misalnya itu
terus bertahan hidup, maka bisa jadi orang yang ngaji pun akan was-was. Apakah kita dan anak-anak kita bisa makan dalam kondisi seperti ini? Sakit kita. Ustaz, itu udah kumaha sakit. Ketika kondisi seperti ini, ada kalimat atuda, udah sakit. Kenapa ragu? Padahal apa? Solusinya apa? Obatnya apa? Obatnya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama seorang hamba masih hidup di dunia ini, maka dipastikan 1000%, bahkan tidak pakai nilai persentasenya penuh dari Allah, penuh persentase dari Allah, ada jaminan hidup baginya bahwa rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bimbang dan ragu terhadap itu, maka kita sedang sakit. Masya Allah. Jangan sampai gara-gara sakit itu menjadi mengorbankan sesuatu yang lebih wajib, padahal itu menjadi kewajiban Allah dan menjadi hak kita. Malah hak kita malah dijadikan sesuatu untuk beralasan untuk meninggalkan kewajiban kita. Apa? Salah satu contoh misalkan gara-gara itu tidak mau bergerak dirinya, hatinya, akalnya, jiwa raganya untuk berdakwah. Padahal dakwah hukumnya wajib. Tuh itu tajam gitunya banyak lah. Tidak mau? Udah, Masya Allah. Dan wamadus syahwat, sakit syahwat, hawa nafsu, keinginan syahwat, itu sakit juga. Pengen naik pangkat, kan hawa kan, pengen memperjuk besar rumah. Ketika artis rumahnya seperti istana, pengen juga kita rumah seperti istana. Padahal riweuh, imah badag-badag itu imah. Riweuh naona, riweuh ngepelna. Riweuh ngebersihan anak. Ya kan nanti ada pembantu. Mungkin berarti riweuh nggak jadi pembantu nah. Dia nggak boleh kita punya istana harus. Anehnya, nah artinya gini. Keharusan kita menjadi orang kaya berbeda ketika keinginan kita menjadi orang kaya. Karena inginnya kita menjadi orang kaya berangkat daripada hawa nafsu. Tapi keharusan kita menjadi orang kaya adalah perintah baginda. Kenapa? Rasulullah lebih mencintai seorang mukmin yang kaya dan sehat. Bedanya, beda posisi. Berkeinginan beda dengan keharusan. Karena keharusan mah akan ditopang oleh setiap planning dan kerja nyata untuk mengejar perintah keharusan dari anjuran yang dipentingkan oleh baginda. Jadi kan anjuran yang dipentingkan. Kenapa? Akan lebih kuat kan orang Islam itu. Nah, daripada kita repot-repot untuk menjadi orang kaya, sudah aja orang kaya kita rekrut untuk menjadi pejuang agama. Betul kan? Aman kan? Jadi orang tuh kudu riweuh tuh kudu beunghar heula, geus mengar ngaji maneh ka dieu. Sini. Kenapa biar ngaji? Ini Rasulullah pernah ngomong, bersabda, ngadau, nyarios ka urang-urang. So Rasulullah bahwa Rasulullah mencintai seorang mukmin yang kaya dan kuat, sehat. Wah. Anda ya alhamdulillah berkecukupan. Anda sehat? Ya sehatlah. Ketika sakit ada obatnya, ada susu murni segala macam. Tapi Anda sudah menjadi kesempatan. Artinya apa? Artinya kita pun sudah menjadi orang kaya. Kenapa? Sudah mengarahkan orang kaya menjadi orang yang taat pada Allah dan Rasulullah. Sama apa? Kayak ceritanya. Seperti Ustaz Yus juga ahlul agniya. Ahlul mal apa? Ahlul agniya. Al-ghani. Mudah-mudahan Ustaz Yus juga menjadi pengusaha besar. Amin. Gitu ya. Jadi selesailah urusan semuanya kalau orang mukmin. Tapi memang karena penyakitnya masih ada nggak selesai. Wa kullu ma fil Qur'an qala ta'ala fi madhi syabhah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim marad. Itu ada di dalam surah apa yang biasa kita dengar? Surah Al-Baqarah awal-awal ya. Fi qulubihim marad. Kita bisa melanjutkannya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi kalau sakit kita ini terus
dipikirkan, terus diperparah kesakitan, apa yang terjadi? Fazadahumullahu marado, maka Allah tambah kesakitan kita. Ragu, syahwat, terusnya digulung gitu. Terus aja kita mengikuti syahwat itu, maka Allah akan tambahkan penyakit itu pada diri kita. Nauzubillah sempat. Jadi jangan heran ketika apa yang kita ikuti adalah hawa nafsu, yang ada kita terjerumus kepada penyesalan. Tidak ada ceritanya orang yang mengikuti hawa nafsu itu ada dalam keberhasilan. Ujung-ujungnya penyesalan. Nauzubillah. Wa qala ta'ala aidan, juga disebutkan lagi, waliyaqul alladzina fi qulubihim maradun wal kafirun madza aradallahu bihadza masala. Kalau ada orang yang seperti ini, madza aradallahu bihadza masala. Kalau ada orang-orang yang ngomong di dalam hatinya, walaupun ini tidak terucap oleh lisan kita, tapi di hati kita sempat mengucapkan ini, madza aradallahu bihadza masalan, naon sih apa yang diinginkan Allah itu terhadap keadaan ini, terhadap permisalan ini, itu masuk kepada penyakit tadi, keraguan, syahwat dan seterusnya. Ya Allah, nauzubillah subhanallah. Ngeri ya kalau baca ini sok pala pun gitu ya Allah. Nah itu ya syabha wa syah, keraguan. Adapun keterangan terkait tentang sakit syahwat. Ini di dalam surah berikutnya dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna kahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ini tentang syahwat. Keluar ini ya sebabun nuzulnya ketika siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cemburu pada baginda. Kenapa Aisyah berbuat salah? Ya iyalah, Aisyah bukan nabi, wajar ada kesalahan. Ini keluar hadza marun syahwat zina. Wallahu a'lam. Jadi jangan sampai ahwat-ahwat ini menjadi sebab munculnya syahwat di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, sekarang syahwat itu ada atau diadakan? Dua nama, ada dan diadakan. Apakah di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan penyakit itu ketika ada aurat-aurat berkeliaran di tengah-tengah kita? Ibu-ibu mungkin sering melihatnya, aurat berkeliaran di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kehidupan kita banyak. Bapak-bapak juga ya sering menikmati. Salah pertanyaannya. Kalau paham itu adalah penyakit, maka janganlah kita mendatangi penyakit itu. Bida ya malah mendatangi dan seorang penyakit nyamperkeun. Makai mesin ini nyamperkeun teh. Naon motor sekarang. Auzubillah ya Allah. Jadi kita bingung ini mau gimana? Ternyata pembahasan sekarang itu tidak diperuntukkan untuk yang hadir di sini. Tapi insya Allah nanti akan berlanjut. Jadi talk soalnya ulah rupiah hukum. Karena orang bakal berpikiran sempit, ada orang atau gering, ada orang atau bukan penyakit. Padahal ketika dia mempertontonkan, contoh misalkan ini dia keluar. Padahal ketika dia mempertontonkan auratnya, sebetulnya dia sedang berpenyakit dan sedang menularkan penyakit itu pada orang lain, betul nggak? Ya Allah. Dikira ini rupiah mau ngebahas masalah jin gitu ya, sihir gitu ya. Wah, ini pertanyaan itu. Nah, insya Allah nanti Abi mau tadinya itu kita batalkan lah. Ini minta Bor itu mau menjelaskan suatu materi yang sebelum ke rupiah itu ini dulu yang harus diterima. Karena judulnya rupiah, aku bisa batalkan menjadi. Tadi sudah diskusi sama Ustaz Agus, salah satu tim Kesiro. Beliau adalah komandan Kesiro. Kesiro sudah punya cabang di mana-mana Ustaz. Di alam dunia sama alam jin. Alam nyata sama alam maya itu yang komandaninya itu. Tapi bukan berarti kita punya hodam ya.
Justru kita yang melibas orang-orang yang menggunakan khodam. Karena pernah kejadian ketika kita meruqyah, ada pasukan jin muslim yang membantu kita hadir gitu. Aku mana sih menggunakan dia cuma mau pasukan. Kayak kalau buat ribuan pakai kuda bodas. Nah, disangkanya itu amalan mereka juga ingin berdakwah, mereka juga ingin berjihad gitu kan. Bukankah itu saudara kita dari kalangan jin itu dulur orang lain? Ibu mau nanya dulu, mereka itu dulur kita bukan? Saudara kita bukan? Bingungnya, waduh orang kita ada duluran dengan jin, itu saudara kita bukan? Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Pertanyaannya, jin ada yang muslim tidak? Ayah. Berarti dia mukmin tidak? Terus apa ikhwan? Bukan. Ini kita walaupun sambil jok gitu, tapi ini mudah-mudahan dalam. Nah itu, kira-kira seperti itu sebagai mukadimah materi talkshow ini kan judulnya Ustaznya talkshow ini. Jadi intinya itu ada di penyakit. Bahwa penyakit itu ada dua, naw'ani, ya, maridul qulub wa maridul abdan. Maridul qulub terbagi dua, yaitu syab'an wa syak, kemudian syahwat wal ghaib. Jadi insyaallah mudah-mudahan ini cukup sebagai pembuka untuk talkshow yang akan kita selesaikan pada hari ini, dan tidak usah berlarut-larut sampai berbulan-bulan, cukup hari ini diselesaikan. Sisanya kita akan buktikan bagaimana tips dakwah melalui aktivitas seperti ini. Hadan Allah yakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi lah ya, panggil kita Abi saja ya, biar lebih dekat gitu saran Abi ya, Abi Usman. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ya kan mukadimahnya dina awal ieu sudah menyampaikan tong wakat lebih ka rupiah geuningan kahiji dina masalah panyawat wae nya rupi-rupi kan. Yang tawisna aya panyawat anu badan fisik anu hate. Hate wae dibagi kana dua tadi tanya. Anu was-was sareng syahwat. Tah pake teh anu padi badan mah sering katinggalnya, katinggal aya beureungan aya cacatna, katinggal tah ieu masalah hate mah teu katinggal. Aya katinggal fisik gitu. Saat katinggal tadi masalah nonton dan masyarakat tahu aurat, eta terus panyawat eta teh. Yang tawisna. Alhamdulillah abi dina ya cekap bisa jadi membuka ya agenda talkshow kita pada hari ini, sehingga orang biasa yang lebih mendalam lagi gitu. Kumargi ieu teh kumargi kondisi kieu kan aya tanya. Ieu teh kan bari untuk sabarasasi gitu ya, orang tanya dilanda ku kasebarna wabah ieu teh COVID-19 gitu nya, yang mengakibatkan banyak orang yang teh stres kepuguh-puguh gitu seueur ya teh. Gitu nya anu deui orang di rumah we seueur eta gitu nya. Anu ka itu ka dieu sararieun jeung usadeuna. Dan memang geus dikondisikeun gitu Pak. Tapi tah kumaha tahu teh urang solusina ya, urang jadi solusi di atas dengan kondisi seperti ieu. Mudah-mudahan pasti dah urang teh yakin bahwa Islam adalah segala solusi dari segala macam permasalahan yang ada pada diri manusia. Tapi kita urang aja itu solusi-solusi di dalam Islam seperti apa. Tatosna memang nu diudingakeun di ayeuna bade didugikeun teh perkawis ruqyah biasana upami dipayungkeun oge sok urang teh penasaran kan nya teh ruqyah teh naon gitu. Sok upami temana ruqyah teh urang teh da tadi sapertos nu Ustaz dugikeun aya ruqyah mah sok hanya mengemot teh kana jin hari itu eta tah kayaknya. Tah ayeuna mah panggilkan sebagaimana yang kemarin ini kan oleh tim panitia juga perkawis bagaimana cing hoyong kuninga gitu kan ada kahiji hoyong kuninga gitu teh berkaitan sareng nu panyawat tadi penyakit tadi naon atuh ari ruqyah teh Ustaz kitu nya naon atuh ari ruqyah teh sareng urang ge aya geuningan di upami dina TV eta napi ustaz-ustaz kajian aya ruqyah aya ruqyah syar'iyyah tah upami aya ruqyah nu syar'i tah kantosna aya ruqyah oge anu teu syar'i panginten satus eta tah panginten dina talkshow ieu pamungkin biasa sakedik ya berbagi ilmuna ngajelaskeun perkawis naon atuh aya ruqyah teh Ustaz kitu saudara. Mangga. Kumaha? Ar-ruqyah syar'iyyah. Ar-ruqyah itu nau'an, dua jenis. Jadi dua dinya. Lamun aya luhur pasti aya. Kalau aya bodas pasti aya. Lamun aya aliwa pasti aya.
Lamun di dia ningali aliwa pasti aya aroya. Banyak bodas sepulanya. Lamun ayam merah pasti aya putih, merah putih itu namanya. Ayah istri, salah menyebut ayah istri, ayah pemegang. Ruqyah itu isman, ruqyah tiga bagi dua. Al-ula ruqyah itu syar'iyah, ruqyah hiji ruqyah syar'iyah. Ruqyah dua ruqyah itu syirkiyah, ruqyah syirik. Nah, maka ada yang membahas bahwa siapa yang datang ar-ruqi wal murtaqi fitnah. Siapa orang yang meruqyah, kemudian orang yang meminta diruqyah, maka tempatnya di neraka. Oh, daripada orang ke neraka mulai ya ruqyahnya. Itu sahih loh, Ustaz. Ada di dalam Muqawimatin Nafsiyatil Islamiyah. Ada di dalam kitab Nafsiyah. Itu kitab tasawuf. Salah satu jamaah, salah satu kutlah, salah satu ummah. Karena apa jelas ar-ruqi wal murtaqi fit. Nah, orang yang meruqyah, ruqi berarti wal murtaqi, dan orang yang minta diruqyah, rata-rata yang minta diruqyah loba nama istri. Nisa, kalangan Nisa kaum Hawa. Dan yang meminta diruqyah itu fitnah, tempatnya di neraka. Makan fitnah, tempat tinggalnya itu di neraka. So daripada orang harus suka neraka gara-gara ruqyah, mending ulah diruqyah. Terus tapi ulah ruqyah. Aya nu kitu, wah ini orang-orang ahlul bid'ah, ahli neraka. Kenapa? Mereka sedang mengadakan ruqyah dan minta diruqyah. Waduh. Meni ekstrim gitu. Lalu. Masya Allah. Betul bahwa hadis itu sahih, betul bahwa orang yang diruqyah, kemudian bahwa orang yang meminta meruqyah mereka masuk neraka. Di mana ruqyah itu syirikiyah, itu ruqyah yang syirik, yang tidak bersandar atau bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah itu terbagi dua, ruqyah syariah, ruqyah syariah. Apa ruqyah itu? Ruqyah itu secara lugah, secara bahasa. Ini kalau ada orang yang ngomong bacaan, eta bahasa Arabnya ruqyah. Jawokan eta teh ruqyah. Jampi eta teh ruqyah. Mantra eta teh ruqyah. Nah eta teh ruqyah. Ruqyah tuh ini tanya. Yuk ke burak gitu ya. Eta teh ruqyah. Apakah ada ruqyah yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang merawat anaknya? Ada ilmunya. Jadi ketika anak-anaknya sakit, tak mestilah, jadi bahasa Malaysia, terkedah, gitu. Tak mestilah dibawa-bawa ke klinik. Tidak harus, tapi bukan berarti melarang. Tidak harus ke dokter, tidak harus langsung ke klinik, tidak harus langsung ke bidan. Sama ibu sendiri obatin. Dengan apa? Ruqyah. Tadi kayak masih itu syari, itu halal, itu mendapatkan pahala. Cuma naon gitu, naon gitu. Nanti diajarin, kan habis itu kan. Tidak diajarin gratis. Dijazahkan langsung. Kenapa? Karena Abi juga berperan sebagai istri. Ketika anak sakit, diburu sama Abi. Orang sakit sama Abi. Hari istri kemana? Ya, karena kebetulan Abinya ada. Sekalian ngajarin istri. Tapi ajar istrinya katanya. Istri ke Abi. Tapi bukan berarti ketika istri tidak ajar bukan berarti istrinya kurang ajar, bukan. Karena istrinya lagi ngajarin yang lain gitu. Ya udah berarti anak-anaknya sama Abi aja. Ketika sakit Kak, jarang sekali dibawa ke dokter. Pasti kayak gitu, diruqyah sama Abi. Diobatin tadi. Tapi insya Allah itu halal dan itu adalah yang disunahkan. Ada tata caranya. Ruqyah syariah itu ya tadi sebaliknya. Jadi apakah ada mantra-mantra sahih? Ada. Apakah ada jampi-jampi sahih? Ada. Apakah ada jam-jawakan sahih? Ada. Apakah ada bacaan yang sahih? Ada. Yang benar maksud dibenarkan? Ada. Yaitu yang masuk kepada rujukan syariah.
Karena kan kalau mau mengartikan secara bahasa kita harus adil dong. Karena rukyah itu tadi mantra. Berarti mantra. Cuma konotasinya mantra itu di kita itu pasti konotasinya negatif. Pasti kesananya karena mantra itu hanya dimiliki dukun. Kesannya. Gitu ya. Jadi kita itu terlalu negatif memikirkan satu kata bahasa. Contoh aja bunuh. Pasti kesannya buruk kan. Padahal ada aktivitas yang terkait dengan bunuh itu yang mendapatkan pahala besar. Betul? Apa salah satu contoh pahala membunuh yang aktivitas membunuh yang menghasilkan pahala besar? Contohnya apa? Memotong hewan kurban. Kalau memotong hewan kurban ujungnya menjadi dosa, mau lain daikan mencit hewan kurban tah, mau nyarape tah. Tapi di masyarakat kalau kita coba aja pada masyarakat yang belum ngaji, ketika kita ngomongin bunuh, apa konotasinya pasti buruk. Padahal bunuh itu ada yang berpahala, ada yang menghasilkan pahala yang sangat besar, ada juga yang menghasilkan dosa yang sangat azim juga besar juga. Ya makanya kita di sini harus jangan kalah sama orang-orang ahli hipnotis, jangan kalah sama orang-orang ahli hipnoterapi, karena kita juga punya mantra-mantra terapi yang bisa menundukkan hati dan akal. Itu rukyah secara bahasa. Adapun secara istilah adalah bacaan, mantra, jampi, yang nyawokan, jampe. Kalau syariah nih, yang di dalamnya hanya ayat suci Al-Quran yang dijampikan, yang dimantrakan, gitu ya, yang dibacakan kepada seseorang, dan doa-doa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta doa-doa yang diucapkan oleh si peruqyah yang mudah dipahami maknanya. Oh berarti gampangnya ngeruqyah itu cek saya hese, dan Rasulullah mengajarkan sunnah lain hese, mudah. Kita aja yang bikin susah. Susahnya kenapa? Kalah sama opini umum. Kesannya itu ruqyah itu buruk, padahal manfaatnya besar. Kalau ruqyah buruk, kenapa banyak dokter yang datang mau diruqyah? Dok, kenapa mau diruqyah? Dokter. Ahli kesehatan. Kenapa mau disembuhkan? Saya sakit. Dokter kita biasa nyebutkan nyaliran. Bingung kan? Kan sekarang mata. Antara nganggo eta. Ayo dokter nganggo herbal. Masya Allah. Ada. Sempat ngaji, cuma karena ya Masya Allah, udahlah, mudah-mudahan kembali kepada yang baik. Tapi masih mendukung pengobatan ini. Ya, Alhamdulillah, itu salah satu yang memberikan ijazah lisan. Abi itu dokter, Alhamdulillah. Panggil dokter dong. Dokter Abi lah. Maksudnya ini si dokter itu, oh iya dokter gitu. Enggak, itu di sini jangan. Itu mah ini kisahnya bahwa Al-Quran itu bisa mengambil sesuatu yang kita tidak harus capek-capek. Orang kuliah kedokteran, Masya Allah lama ya saja. Biayanya mahal. Baru dia mendapatkan, dan sebelum mendapatkan harus sidang dulu. Dililir lah, ini belum ininya, baru turun ijazah. Tapi Abi dipanggil dokter oleh dokter tanpa harus kuliah dulu. Tapi kuliahan dokter. Ini materi nggak ada di kedokteran, memang mau ayah. Mau ayah. Nah, subhanallah. Jadi hanya ayat suci Al-Quran, doa-doa yang dicontohkan bagi Nabi yang sudah sering dibaca oleh ukhti dan ikhwan sekalian. Dan mungkin bukan dibaca juga, bahkan seringnya itu di imo. Itu apa sih lamun aya gitu teh? Mun aya nu like gitu kan jempol di WhatsApp non gitu kan teh. Like. Naon eta teh? Di WhatsApp geuning sok aya. Mencet eta muncul ya no? Emoticon. Mungkin sering, kalau mana tuh yang mengucapkan kalau mencet emoticon coba akan berfaedah tidak, itu maksudnya sesuatu yang sudah Allah sediakan kok cuma di emoticon, tapi maksudnya nggak nyampe. Apa itu emoticonnya? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la ilaha illa syafi syifaan la yughadiru saqama. Mohon doanya, ibu mertua saya sedang sakit di rumah sakit. Mencet kata, ini doakan. Paham maksudnya? Paham? Allah karim harusnya gini dulu.
Allahumma rabbana adhib basa isfiha atau isfihi, saya sebutkan namanya. Wa anta syafi la ilaha anta syafi syifaan la yughad. Ini cara praktek yang benar menggunakan HP ya. Mata kalamun abi cicing ngalamun gitunya untuk misalkan ngalamun sedang sesuatu bukan betulnya. Sedang berkholwat gitu. Allahumma rabbana adhib basa isfiha anta syafi la ilaha anta syafi syifaan isfiha ya Allah isfi. Syifaan la yughadiru syaqoma. Baru buka ininya, setelah karena naon gitu mah. Ini mah udah ada kabar mana jangan emotikan udah simpan Allah karim. Ini mah buat Abi ya mengingatkan pakai stiker gitu kan tadi stiker ya namanya. Rukyah itu sudah canggih sekarang mah jadi stiker tapi masya Allah bir anggrek kering karena udah salah cara. Nah, iya mah peringatan buat Abi. Makanya ya Allah jauhkanlah saya dari perangkap stiker. Oh itu ya maknanya dikabul atau tidaknya suatu doa. Masya Allah. Masya Allah tinggal mijit kubur. Ternyata terus ya. Atas izin Allah telah berkurang rahmatullah mertuanya Abi Usman misalkan ya. Di hari ini jam segini di rumah sakit Anu. Allah. Kan harusnya kan mertua mana lebih ya. Kan misi bapak kan misi dua anak berarti harusnya kan doa dulu ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu mungkin segitu cukup. Tapi kan doa dulu. Ya medalin gitu. Hebat. Strike kan inna ilahi raji'un. Panjang doa tapi ini kecil doang strike. Allah karim. Luar biasa. Oh iya, kenapa dakwah teh nggak nempel-nempel ya? Gitu. Kenapa hati seseorang teh nggak bertautan gitu ya? Allah karim, kita dijebak oleh stiker. Takbir. Allahu Akbar. Dari mana? Stiker takbir ngajelan. Kebayang nanti pas takbir. Apa tahu kan hafal semua kan di itu ada stiker itu kan takbir kan di netan apa gitu kan orang jadi kieu artinya apa kita telah udahlah nggak usah dibahas. Nah itu kalau begitu apa sebaliknya yang syirkiah ya sebalik dari tadi mantra-mantra bacaan jampe-jampe yang tidak dibacakan selain itu. Jadi selain daripada Al-Quran, doa dari Nabi, dan doa yang bisa dapat dipahami maknanya. Kita syirik. Contohnya gini. Tapi jangan menganggap Abi sebagai dukun ya. Abi bisa bukan belajar. Belajar dari ya aktivis itu. Aktivis pro perdukunan. Ada walang sangit walang sungsang. Si Maik si mau datang aing lompat. Tah eta lain kurang eta. Yang jawabkan. Ingkah indit kan itu. Picet kadinya. Wow. Eta bahasuna. Hidir. Ya, tapi kumaha itu katanya. Terus kayak gitu datanya. Ternyata memang ada bacaannya. Dan memang itu juga harus dihafal dan diijazah juga. Baru itu jadi dukun. Masya Allah. Sama perdukunan juga ada ijazahnya. Lah Habib emang Habib nanya. Tapi bukan berguru, nanyakeun. Itu naon wae? Itu baca naon eta. Tapi mau nyebutkeun pas dibuka Ummul Quran. Apa itu? Fatihah. Tapi dibalikkeun. Umat ada pamit gitu dah. Tong belajar. Tanes maksudnya. Kan aya teh aya anu nya. Tah kaget hari itu tah. Jadi seolah-olah dolkapna teh tinu Al-Qur'an sareng sunnah gitu. Tapi diselewengkeun tah untuk mengetahui tah ciri-cirina mana anu ieu teh nu sareng teu tah eta. Ciri-ciri seseorang itu melakukan aktivitas ruqyah syariah atau syirkiyah, ruqyah itu syar'i atau syirik, maka dari perilaku terhadap perlakuannya terhadap Al-Quran. Maka ketika semakin dia tidak benar memperlakukan Al-Quran, maka dia kata mereka semakin sakti atas kesaktiannya.
Bismillah lagi aja. Loh kok bisa begitunya? Auzubillah subhanahu. Auzubillah. Bismillah lagi aja. Jadi semakin bermaksiat seseorang, semakin parah perlawanannya, bertolak belakangnya dengan tauhid, dengan Al-Quran khususnya, maka dia semakin sakti cek maranehna. Bahkan yang paling hebat adalah ketika seorang dukun mampu menulis wafat dengan batin, dengan akalnya, dan menggunakan tinta dari darah haid wanita. Jadi darah haid didabal tinta, dituliskan wafat. Itu teh mancur cepat. Mau dituliskan nanti di foto si fulana, misalkan menginginkan si fulan, tapi si fulana tuh daekeun. Maka salah satu syaratnya, sini bawakan tintamu, maksudnya itu darah haidmu, untuk melet si fulan. Dipelet pakai darah haid, tuliskan. Jadi hub, jadi cinta, jadi hayang, jadi bogo. Yang lulus apa? Ya Allah, auzubillah subhanahu. Auzubillah. Pada praktek, oke praktek kan umpamanya. Sing ditebihkeun. Jadi semakin itu maka, nah pertanyaannya begini, jangan sampai kita berpikiran di luar itu, di luar frame itu. Kita berada di dalam frame itu. Mereka sakti, tanda kutip, maksud mereka. Mereka dikabul, tanda kutip. Abi mau tanya, kemampuan mereka menodai, kemampuan mereka menyakiti, kemampuan mereka membuat menderita orang yang sengaja diderita atau diorder untuk dideritakan, disakiti maksudnya, itu datang darinya atau memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diizinkan kan? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagi dua nih, izin Allah untuk aktivitas ruqyah terbagi dua. Izin Allah terhadap aktivitas ruqyah syar'iyah itu adalah ridha. Izin Allah terhadap ruqyah syirkiyah istidraj. Sumpun. Emang siapa sih yang mengabulkan dia bisa ngeluh orang? Tapi bukan berarti Allah yang ngeluh. Emang ada sesuatu yang lebih kuasa ketimbang Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semuanya adalah di atas, meliputi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yusayyiru yusallitu ala ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas ilmu Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas izinnya. Auzubillah subhanahu wa ta'ala. Kan eta meureun anu hiji mah anak-anak mah ruqyah syariah mah ridho, izin teh upami syirkiyah mah istidraj dan bencinya Allah terhadap orang. Auzubillah. Jadi kalau ngobrol sama dukun ya, apal itu rukun iman, apal itu rukun Islam, apal itu taubat. Bah teh moal tobat, hoyong tobat mah bi. Hoyong cenah tobat mah eta cek dukun, padahal dia udah syirik, dia udah musyrik, berarti dia udah keluar dari Islam. Tapi masih kena ingat tobat. Hayang balik deui. Nah, atuh bah teh kituan wae. Nah, atuh bah teh menyakiti orang wae. Atuh da kumaha ieu mah panggilan gaduh dapur, penguasa dapur. Masya Allah. Asa abi ke kantor masa tren, kan jadi ayah kaget. Terus terangkan murang kali mata terang. Ada istri geus sepupu eta ayeuna. Jadi karena desakan dari yang menguasai dapur, ratunya dapur, akhirnya dia ke jalan itu. Terus nggak komen itu halal haram, terang eta halal haram. Tapi cuma anu penting mah lompatna kana dunia riwayat ya. Betul, penyakit tadi. Nah, kalau di sini ada yang mau dalami ruqyah syariah dan ingin bersama-sama Abi, terus juga ingin berkenalan atau ingin tahu secara ini tuntas dengan pelaku, ayo gitu. Jadi ulah sih datang. Jadi kesannya teh ketika ke yang seperti itu, wah, kita sedang masuk kepada lubang buaya atau lubang mulut harimau, lubang buaya, mulut buaya atau mulut harimau.
Mulut harimau serius. Bang buaya Jakarta. Mulut harimau dan mulut buaya. Aduh, hari gini pengamat dakwah sih penuh gitu. Salah. Ternyata mereka itu pengen hatinya itu damai. Tapi karena tuntutan ekonomi, orang kayak bingung. Saya juga bukan ahli penyandang damai, ini gimana ini? Ya dengan dakwah lagi. Insya Allah. Ada beberapa dukun-dukun yang bismillah, taubat, kembali ke Islam, sahadat kembali. Alhamdulillah ada. Ya nggak usah disebutkan. Alhamdulillah ada. Ya intinya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini harapan Nabi cukup kita mengetahui makna terdalam. Kecuali di sini nanti ada yang memang sengaja ridho, ya, biridho mau ini menjalani aktivitas ini membantu orang lain, ya harus ada khusus. Bukan seminar, training. Insya Allah. Jadi ya sekarang bisa training untuk diri sendiri dan keluarga. Cuma untuk yang hal-hal nanti kaitannya langsung berperang dengan dukun-dukun itu sebisa mungkin harus ada ilmu khusus lah. Jadi barangin ya tadi kami. Itu ruqyah syar'i. Alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa ya, itu penjelasan baru perkara ruqyah saja tadi ya. Perkara ruqyah itu lebih menjelaskan lagi ayat ruqyah syar'i, ayat ruqyah syirik ini kata. Tatangtosna ya kami orang sadayana menjadi sangat penting ya untuk memahami mana itu yang memang datangnya dari Allah dan Rasulnya atau memang datang dari bukan dari Allah dan Rasulnya. Tangtosna ya tangtosna ku ilmu pangintennya terus pemikiran pa ilmu mah insya Allah ini wasilah salah satu jalan ya jadi bagian ilmu untuk mengetahui mana itu yang disebut dengan ruqyah syariah dan juga ruqyah syirik tadi, ruqyah syirik. Nah, tangtosna ieu teh panginten ka upami tos urang kuninga dina ieu dua aya ruqyah syar'i, aya ruqyah anu syirik tadi, anu ruqyah syirik anu pastinya tadi kaulih ustaz dari istidrot eta teh nya seolah-olah siga anu jago, siga anu sakti, siga anu mempan padahal mah tujuan istidrot Allah Subhanahu wa taala eta teh. Nah, tangtosna urang oge hoyong kuninga ustaz pangintennya hoyong kuninga hoyong terang gitu. Kumaha ieu cara panginten ke prakteknya cara nama pamirket insyaallah waktosna pada duhur urang praktek kumaha sih cara ruqyah syariah teh. Tapi mah di ieu geuna diinformasikeun ustaz sapertos kumaha sih cara meruqyah teh tadi sapertos ustaz nanti ngajelaskeun ngaruqyah murang kali gitu teh tadi teh. Murang kali ustaz mah laki ka dokter saperti tadi. Tapi aku abi we ku abi cenah langsung gitu insyaallah. Nah, panginten itu jadi dokter ya langsung otomatis dokter gitu aja. Aduh masya Allah ya. Jadi memang dina Islam teh kada sagala biasa ya jadi dokter biasa aja tuh ya. Insyaallah da sadana aya dina Islam teh tadi teh anu sagala solusi teh di antawisna tah. Sapertos kumaha teh atuh pami eta ruqyah syar'i teh dilaksanakeun dilakukeun teh. Iya. Tata cara mohon leres. Tata cara ruqyah syariah sederhana sebetulnya. Pertama, harus dalam keadaan suci. Jadi ngambil wudu dulu. Kedua, menghadirkan hati hudurul qalbi. Kenapa? Nanti dijelaskan. Ketiga, niatnya harus benar. Jadi jangan gini, walaupun yang dibacanya nawaitu an ruqyah li nafsi lillahi ta'ala atau an nafsi lillahi ta'ala. Tapi nggak beres, ketika itu tetap aja tidak sempurna syariahnya. Yang keempatnya itu memang ini kan berdasarkan tuntunan Nabi. Ketika keempatnya itu mesti ada nafas sarihan hembusan angin. Eta cerita ruqyah mah sederhana sebetulnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, azanillahu yakum. Itu saja yang dibacakan ayat suci. Setelah itu ditiupkan, ada tiupan hembusan angin. Udah segitu. Gak usah ribet. Itu pelengkapnya serung tangan terus pakai terus lutut apa kita lagi motoran bukan ya, serung tangan aja ya nggak usah. Nggak usah ini. Jadi nggak pakai sarung tangan pun. Jadi kan tata cara ruqyah itu ada dua. Ayat dua deui. Meruqyah diri sendiri dan meruqyah orang lain.
Kalau meruqyah orang lain berarti kita menjadi roki. Ya berarti bisa Abi Usman Ar-Roki. Bukan Tok Abi Usman karena saya itu bukan siapa-siapa, bukan dokter, bukan apapun. Dengan sebutan itu tuh enak, gitu. Tidak ada beban. Kalau panggilan Ustaz masih bebannya ada. Kalau Abi kan gak ada beban. Ya, ini kan cuma niru orang gitu, baca gitu, cuma niru. Subhanallah. Dua, meruqyah diri sendiri dan meruqyah orang lain. Cuma kalau orang lain kita status sebagai roki, meruqyah. Atau kita sekaligus roki murtaki, meruqyah diri sendiri. Caranya sama. Apa bedanya? Bedanya sederhana. Kalau ruqyah untuk diri sendiri mah ditiup karena kasorangan ya. Namun ruqyah jeung batu mah ditiup karena kan orang lain. Ulah ditiup nate aduk misalnya ke orang gitu. Jadi bedanya itu. Jangan sampai gini. Niatnya kita ruqyah lillahi ta'ala. Benar niatnya mah kemana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadirinan ieu nate tuh cager-cager dah, ieu mah kasorangan. Nah, itu cager-cager salah caranya. Jadi yang ditiupnya dia. Kalau kita aku mau meniat ruqyah kamu, Fulan bin Fulan, karena Allah mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitmu. Cukup dengan isti'azah yang aku bacakan atas keyakinanku dan kamu pada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi wasilah kesembuhan padamu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Cuma cager dan yomna ka surah ada ajakan ada di ruqyah. Kenapa sudah itu kan ruqyah? Gitu maksudnya. Nah, ternyata mudah ya. Ini gampil ini memang gampil. Karena yang dibikin sulit itu judulnya training, ruqyah gitu. Ah, eta mah. Apa karena menarik ya? Yang kayaknya gitu kan we. Tapi pas praktek nama insyaallah mudah. Karena ngapain sih disusah-susah? Karena ilmu itu memang untuk dibagikan, untuk disebarkan, untuk diamalkan agar bermanfaat. Dan fadilah keutamaannya benar-benar dirasakan oleh semua. Dan al-fakir satu hal yang ingin dikuatkan, di samping itu yang biasa dipakai oleh yang lain, peruqyah yang lain, baik yang di aktivis apa itu BRC, CRB, balik-balik kan, CBR, kumarajena apa? BR Bandung apa? Bandung Ruqyah Center, BRC, CRB, BCR, malah itu mah terserah namanya juga nama gitu. Atau ini nanti masjid apa? Ruqyah apa Ansarullah ada center RAC. Aku mau eta RAC. Ruqyah Ansarullah center. Kumaha eta mah. Misalkan ini justru Abi harap benar. Karena dulu juga pengobatannya berpusat di Masjid. Coba adakan untuk mempermudah. Dan satu lagi rahasia nah, satu rahasia yang ingin saya sampaikan. Bagaimana agar ruqyah benar-benar mustajab. Jadikan ruqyah itu, niatkan ruqyah sebagai jalan dan wasilah untuk dakwah. Cepat dikabul. Jadi kalau kita ngeruqyah, niatnya wasilah untuk dakwah, itu cepat dikabul. Tapi harus mengamalkan dulu. Maksudnya gini, ketika kita sudah meruqyah dan ada dari niat itu Allah kabul, kemudian wajib seterusnya itu maka simpulan yang kita ruqyah itu harus diurus, harus didatangin, harus didakwah. Iya. Kenapa? Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan bertobat, dalam keadaan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dimasukkan nasihat kepada dirinya, pasti dia akan mau menerima. Tinggal orang yang menawarkannya mengurusinya dengan baik. Itu ibu bapak sekalian, remaja-remaji, ya pemuda-pemudi, anak kecil, laki-laki perempuan, udah kenal laki kenal luar ini, anak-anak semuanya yang paham bahasa Arab atau tidak, baik juga mungkin ada makhluk Allah yang sedang hadir di sini ya, sedang mempelajari, yang ada di samping ibu bapak sekalian, makhluk Allah yang lain gitu ya, yang saudara kita yang seiman, yang seislam, insya Allah mereka juga saudara kita. Ya, ada malahan lagi sarua. Kenapa? Ibadahnya sama. Kan nabinya siapa? Rasulullah kan? Ada di kalangan umatku, golongan yang mengikutiku dari kalangan jin. Berarti ya, Al-Quran yang dibacanya Al-Quran yang mana? Sama.
Berarti kalau mereka tilawah Quran, tilawah itu kan Al-Quran yang kita biasa baca. Maka jangan heran ketika ada peristiwa-peristiwa fenomena di dalam sosmed, atau di dunia maya itu, hal-hal yang aneh. Di Suriah apa di mana? Di Suriah ada masjid adan sendiri, ada masjid mengumandangkan ayat sendiri, ada ayat-ayat Quran yang terbaca di dalam masjid yang tidak ada orang. Antus. Tapi dari cerita-cerita orang yang langsung, bukan sengaja memang nyetelkan, iya, tarhim subuh gitu ya, sanes, kan memang itu subhanallah, masya Allah. Jadi itulah maknanya kita harus paham, oh ternyata saudara kita itu ada yang nyata juga ada yang maya. Saudara kita yang nyata itu yang harus kita lebih pedulikan. Saudara yang maya kan udah masing-masing buka alamnya, buka tugasnya, buka ininya. Adapun mereka mau mengikuti kita, mau belajar pada kita, ya silakan. Asal jangan daftar langsung aja, weh. Kebayangnya daftar langsung. Bingung kan? Ini Ustazah siapa namanya? Ustazah, saya mau ngaji. ini ibu siapa ya? Bisa nggak mereka menunjukkan diri pada kita? Bisa. Tapi nggak perlu dicari. Dan menjadi sesuatu yang prestasi yang gitu nanti ujung-ujung nanti opportunity yang akhirnya menghasilkan nanti amun naik ke bagian itu teh komisi. Ya benar ya gitu ya. Ya kan gitu kan? Apa coba di YouTube betul kan? Neangan sih di syuting. Wah itu apa bro lah. Di subrek. Sampai di subrek Bapak. Karena yang di ininya di itu jadinya sesuatu yang berupa harta dan harti. Ya Allah, karena ilmu itu harus ke hati, bukan ke harta saja. Setelah ke hati baru boleh ke harta. Agar nanti bisa tahu penggunaannya untuk apa. Insya Allah. Jadi kaifiahnya itu gampang. Ada yang dibacakan, ditiupkan ke diri kita untuk meruqyah diri sendiri, ke orang lain untuk meruqyah yang mau diruqyah. Maksudnya berarti kan ke anak kita, ke orang lain. Cuma orang lain itu ini bukan orang lain saja ini anak saya nih. Nah, ke orang lain, orang selain dirinya. Siapa orang lain ini? Anak saya. Berarti anaknya yang ditiup. Kadang coba buktikan ya kalau tidak percaya ya. Ini baby lagi bentak. Di sini ditimbang nih. Mau sholawat, mau Al-Quran terserah. Misalkan Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadanal kafi Wajadanal kafi Likuli kafi kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Umi Ruqyah ya. Mungkin sebelum ditiup dia sudah senyum-senyum sendiri. Karena apa? Tahu makna itu. Makna Allah berikan kecukupan dengan doa itu. Kadang Abi kalau butuh sama Allah gitu ya, ya Allah, Abi periogiya, abduka hambamu yang hina ini butuh sama kamu. Kemana weh lalu lompat gitu ya, udah baca itu. Allahul kafi Rabbunal kafi. Boleh dinyanyikan boleh, malah Allah lebih suka, tapi bener gitu ya, anu khusyuk, serius, bukan hanya gituan tapi barinya di video, ame dipiralkeun, nama kacau. Udah weh, ya Allah. Gak percaya? Nah nanti prakteknya nanti dipraktek dikasih tahu. Biar tambah penasaran, ame ke sholat pohon ke baralik. Karena was-was gitu, was-was. Menjadikan penasaran ya, alhamdulillah jemaah insyaallah. Termasuk ke anaknya nanti dipraktekkan. Luar biasa. Alhamdulillah Abi subhanallah. Dan sama-sama tadinya dari jemaah mungkin nanti. Ya, sama tadinya segala sesuatu teh kumaha niat nama amal biniat ya panganten hiji eta nu kadua ku ilmu tadi upami teh apal ilmu nama anggar we hese nah alhamdulillah pami ayeuna tos di ilmuan mudah-mudahan gitu nya jantan tadi da Islam itu mudahnya salaras nama ku sabab susah teh panganten teh aya ilmuna nah alhamdulillah ku ayeuna tos di awalan ku ilmu perkawis naon eta ruqyah sehingga naon teh urang ngajantankeun urang ka hiji salah sama intina nyaketkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tawisna eta. Terus Ustaz sadaacan ke pertarosan ka ieu eta ka mana ka jamaah nu hadir di dieu tetapi ieu teh da urang teh
sami dari online misalnya, jantan aya oge pertanyaan teh mendongkapna di dunia maya ya sami ini saya di luar pangeran. Tapi saya acan eta ya jantan sok aya perkawis ieu pemahaman kan kahiji abi perkawis kan upami rukyah teh sok aya nu disebutna teh wasilah kana di perantara. Di antawisna teh aya nu rukyah teh nganggo rupi-rupinya. Aya nu upami nu tadi nu syirik mah aya nu ngangenaon raja gitunya nanti nu ditulisan sapertos eta. Tapi aya juga ruqyah syar'i nah eta teh kangge perantara di antawisna misalkan aya ngagunakeun daun bidara sapertos eta tah, tos eta tah jeung daun bidara yang nu sanesna ambil aya beli eta teh ingin abi nu teh uning apa ngeten. Aya bidara tah. Pakumaha tah eta mengenai posisi eta bidara tah. Posisina kumaha abi ngomong kitu asa ngajelaskeun oge boh pilih gitunya dina sebagian kaum muslimin teh eta bidara teh janten tadi emut teh kudu bidara nawe hukul gitu sementara tadi diniatan dari ka Allah tapi aya nu lepas gitu tina wasilah tina jalan eta kaji jelas kedua aya misalkan wasilah teh abi anu misalkan kan aya perantara aya nu ngecai pangeun gitunya tadi teh tah aya deui panginten anu barang-barang anu nu sejena lah akan barang naon wae gitu. Tah eta kumaha perkawis tadi pilih kan anu disaneakeun sanes kumaha upami perkaris masalah wasilah perantara eta tah gitu. Anu hoyong panginten lebih jentre deui teh kumaha eta perkawis bidarana atau napi caina atau napi naon lah barang-barang naon anu memang Rasul teh kantos nyonton eta. Urang mendingan pepet di luar dari contohan Rasul pasti eta mah berarti ieu eta kanu sirik lah satu setan. Maka abi di eta berarti tina ruqyah ena lumpatna kana bidara katanya. Mohon. Tah. Kan memang sering ditecanak katanya. Mohon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay بجنتيهم جنتين ذواتي كل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. Allah. Nah, kalau mendengar ayat suci Al-Quran, maka panggillah Ismul Azam, Ismul Jalalah. Siapa? Allah. Jadi kadang perlu dibejaan heula dinya naonnya. Jadi apa namanya itu? Tidak harus ketika kita mengallahkan itu ketika begini. Emang kudu kieu wae ngallahkan teh. Kadang inilah apa namanya tuh sisirikan kana morotal ya, tidak begini juga. Wa aslim wa syai'in min sidrin qalil. Karek Allah. Hari kanu puro mendekat di Allahan sama morotan juga sama ya Allah Karim. Nah udah nanti ngebahas itu namanya ada lagi ya dari sisi bacaan Quran kayaknya pada saat rukyah gimana nih ada ini adanya gimana gitu ya nanti bisa dijelaskan. Mil sidrin qalil ya wa asli wa syai'in min sidrin qalil ya. Fa'aradu maka maranehna nah jadi bahasa Sundanya ini bahasa Indonesia padahal fa'aradu tetapi mereka berpaling maranehna teh nukaan berpaling fa'arsalna alaihim maka kami arsal mengutus kami mengutus alaihim pada mereka saylal arimi naon tah banjir yang gede wa badalnahum dan kami ganti mereka bi jannataihim ya anu tadi ku ieu teh kepada teh dengan dua kebun jannati zawatai dua kebun ukulin khabtin yang berbuah fahid wa asli wa syai' min sidrin qalil dan pohon asal dan sedikit pohon apa namanya sidar tadi apa nanti bidara. Ini teh kan Saba bagi bangsa Saba. Tahu kan bagaimana sejarahnya kisahnya? Intinya berangkat dari apa? Pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidr ini
Sidra dua. Sidra akhdar, daun bidara yang ini, yang ada durinya, ada yang tidak berduri. Tapi bidara mahzum itu bidara surga, yang ada di surga. Jadi nanti itu bagi siapa yang sekarang bergelut dengan bidara, mencintai bidara, nanam bidara, ngawibitan bidara, terus disebar bibitnya agar ditanam di rumah-rumahnya agar dia tumbuh, kemudian dia berbuah, kemudian buahnya bisa dinikmati, kemudian buahnya bisa dibagikan kepada saudara-saudaranya, tetangganya. Maka nanti juga di akhirat, di surganya Allah juga kita akan bersanding dengan pohon bidara itu, tapi tidak berduri nanti mas. Ayeuna mau yang nawe. Itu kan. Dan tidak berduri di dalam Quran ini maksudnya bukan di sini, tapi di surga. Ayah sih bidara untuk berduri, dia kayak berduri oke sama. Bidara Cina ada durian, kan asemnya temannya. Pernah mendengar yang namanya bidara Cina? Bidara Cina, yang pernah dengar bidara Cina? Bidara Cina itu tanamannya, daunnya itu berem ujungnya. Berem itu apa? Merah, merah ke kuning-kuningan, ada merah ke hijau-hijauan, pokoknya ujung itu. Dan buahnya dia seperti buah cermai. Warnanya kalau matang dia merah menyala, tapi yang lamun lidah angger asem. Itu manis, asem. Jadi pihasemen Cina namanya, Cina. Pihasemen. Jadi ternyata ada tamsilnya ya. Pihasemen. Lagu geus beureuh oke. Jadi mana itu bisa baru dia. Asem, masya Allah. Nah, sidr, bidara yang dimaksud tadi itu adalah bidara yang digunakan untuk berobat. Nah, apakah itu bisa menjadi wasilah? Tadinya ya, itu kan maksudnya. Apakah itu bisa dijadikan syariat? Likulli syai'in ja'alahu Allah Ta'ala ala kulli syai'in fil ard, bis-samai wal ard, di dunia manfaat. Semua yang Allah ciptakan, yang jadikan di alam dunia ini mengandung manfaat. Jadi kita ke situ mikirnya bahwa Allah menciptakan pohon bidara, pasti Allah ciptakan dengan manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya. Nah, permasalahannya, kenapa tanaman bidara adalah salah satu tanaman yang ditakutin setan. Tanaman tidak hanya bidara, tapi tanaman yang berduri adalah tanaman yang ditakutin oleh setan. Jadi berikutnya, apakah bisa meruqyah dengan daun mawar? Mawar ya? Mawar berduri kan? Ada. Berduri ya? Nah, bisa. Jadi ada yang mau neset ini ngarupnya di kampung pohon nyenak daun bidara. Jadi ayat kembang, lain kembang, lain mawar karena tidak, kembang ros namanya. Kembang teh ros tadi dia cerros sama. Dia kembang cerros teh ayah bi. Nu bareng itu rupa-rupa ya warnanya, ada yang merah, ada yang macam-macam, ada yang pink. Itu bisa. Yang penting cucukan. Kaktus juga sekalian bawa kan kaktusnya loh. Salak boleh, kan ribu atau mana salak ngomong. Boleh bisa pada boleh. Bawa aja tuh pohon salak. Anu bagian cucuk nama amankan udah yang pegang kita. Lidah buaya dicucukkan. Bisa, lidah buaya. Tak ambil. Oh, keluar. Tapi udah dicocokkan ya. Dia takut ya. Semuanya itu berubah menjadi ketakutan dan mereka menjadi takut karena benar itu, sidar itu, dan ada yang tidak takut tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tergantung kita mau dibawanya kemana. Ketika kita mintakan itu semuanya manfaatnya padilahnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan keinginan kita. Ya Allah, melalui bidara ini atas izinmu. Itu pentingnya. Jadi kalimat itu yang mesti dibawa. Atas izinmu. Tong makanya mu izinmu. Nyama kesana jauh gitu ya. Atas izinmu ya Allah. Jadikan bidara ini menjadi wasilah kesembuhan si fulan atau si fulan dari penyakit yang dideritanya, baik penyakit lahirnya maupun batinnya. Cukup ya Allah dengan memegangkan daun ini, maka sesuatu yang menjadi keluhan di dirinya, dia sembuh atas izinmu. Cekal kan, kita pegang. Pada sini, nah ini gitu. Kok bisa ya? Kan terus diizinan. Walaupun bidaranya 1 ton, tapi niatnya salah, anggar mau jadi nanawan.
Tapi satu lembar daun bidara ketika maksud dan tujuannya benar, bahwa ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah lah yang mendatangkan mandor dan manfaat terhadap suatu hal yang Allah ciptakan atas izinnya. Kun fayakun. Itu maksudnya. Kaitkan. Kenapa harus begitu? Karena ruqyah syariah adalah salah satu dari bagian ibadah yang lain. Kok kita bisa begitu, Bi? Ruqyah adalah bagian dari ibadah taqarrub ilallah. Taqarrub itu apa? Ngadekatkan diri ke Allah. Sementara salah satu aktivitas taqarrub baca Al-Quran ya. Sedangkan taqarrub ilallah baca Al-Quran itu langsung kita berkomunikasi dengan siapa? Allah. Kan yang dibacanya apa? Kalamullah. Qad aflahal mu'minun allazi fi salatihim khashi'un. Dan seterusnya. Kita mengkayak kudu dek salatnya. Tadi pas salat subuh nungguan hajabi tukang pun nabi makmum. Tukangan pagi-pagi siapa tadi imamnya itu? Belakangan aja. Kayak mau nabi jadi imam tuh, ya malah capek hilang suara nabi. Hari sholat duhur mah tenan Allah tadi disaharkan. Maghrib belakangan, kebetulan digabung ya, kan ada usul. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi itu. Dan benda-benda yang digunakan bisa untuk ruqyah dan pengobatan tidak hanya bidara, termasuk kurma ajwa. Karena di dalamnya itu alaihi dawa, di dalamnya ada obat. Yang itu langsung bawa Rasulullah disengaja ajwa itu dan sampai sekarang istimewa jembri hargina oke istimewa. Sesuatu yang istimewa pasti ada keistimewaannya. Termasuk yang berdiri di sini duduk di sini ada keistimewaannya. Apa? Yang lain mah duduknya di sini, apa ini namanya? Karpet. Abi mah duduknya di kursi. Salah siapa? Salah panitia. Nah, dia ayakan kursi ya. Jadi dia duduk di dia. Padahal pengennya tuh duduk di situ aja di bawah. Nah, itu maksudnya kan niatnya itu kan. Nah, masya Allah. Jadi tergantung niatnya. Lantas berarti bisa pakai mawar bisa. Biasa tuh pakai gedang, anu pahit biasa. Daun gedang maksudnya. Bisa. Tergantung kan, ibu nggak udah penyawat naon, tapi yang diruqyah ya, ayo itu pas itu. Penyakit itu fisik, tapi yang diruqyah gitu ya. Ibu maksudnya naon? Tahu penyakit itu fisik, mana bu? Karena kalau ada yang datang ke Abi, itu pasti bu, mana itunya rekomendasi dokternya, karena itu kerjasama juga. Mana rekomendasi dokternya? Jadi tanya lah ke dokter, bisa salah ya si ibu ya. Betul, penyakitnya itu. Oh ini ya. Kayak itu, kayak dia gitu. Nah, segala macam. Termasuk ada pernah rekomendasi ketika itu ditaraskan ke dokternya naon anu tekengi itu kan ada ya. Nah udah sebutkan terus itu apa bidara coba ditaraskan bidara kenging teu buah sarang daunnya mas ditanyakan tekenging. Nah karena kata dokter tekenging bagaimana kalau Allah membolehkan? Ibu percaya mana? Percaya dokter, percaya Allah? Nah itu dakwah itu yang penting. Kan ibu datang ke dia sokaina abi naros mau percaya kata Pak Dokter itu Bu Dokter atau percaya kata Allah bahwa kata Rasulullah kan maksudnya disusulkan disini ini memberikan manfaat atas izinnya. Karena ayah resep saya kan ini jawaban bingung. Nah di situ baru ada kajian. Bu berarti bu jangan diruqyah dulu, ikut kajian dulu. Ikut kajian. Paham sekarang? Percaya Allah Subhanahu Wa Taala. So atau bukan? Nggak diruqyah sembuh. Jadi ruqyah itu tidak harus baca Al-Quran, tidak harus doa yang diajarkan oleh baginda, dan tidak juga harus doa yang kita doakan. Yang penting ada maknanya. Misal begini, permintaan langsung dari kita, tapi maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu juga jadi ruqyah. Contoh, ya Allah atas izinmu, jantankan iya daun bidara, jantan wasilah ngubaran iya panyawat gula si ibu. Ibu sabu namanya teh? Bulanah binti bulan. Bu yakin? Yakin. Kasa? Kabi lain. Gagal. Mau jadi obat. Ibu yakin kasa? Ke Allah. Sakti teh abi lain gitu kan. Jadi harus dikuatkan dulu sampai dia benar-benar manteng pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, ibu udah benar, sok semangat. Kita tuh jadi oke weh, berarti ibu tuh 2 penyakit. Jadi ibu tuh 2 penyakit fisik sama penyakit. Ada tuh yang kejadian seperti itu, Masya Allah. Dan ketika meruqyah itu tidak harus dengan makanan atau minuman. Ya tadi sudah disebutkan, air juga bisa, garam juga bisa. Garamnya harus Himalaya. Wah, teman terlalu berlebih-lebihan, suku mahal. Itu Himalaya. Iya, keren-keren deh. Itu kudu di rumah nu aya uyah. Ieu uyah laut biasa tuh di bawah, uyah laut biasa. Jangan dibikin ribet. Rasulullah tidak pernah meribetkan kita. Walaupun yang ada itu adalah garamnya garam laut, pakai udah nu penting mah rasana asin. Kecuali mun garam laut rasana coklat, mau jadi kita. Masya Allah. Sempat ada yang, karena garam Himalaya itu meningkat. Kumahanya, Masya Allah. Jadi ternyata bisa. Dan ternyata ada ruqyah yang bisa digandengkan dengan aktivitas tibun nabawi yang lainnya. Apa itu? Hijamah. Jadi bisa ruqyah dulu baru hijamah, bisa hijamah dulu baru ruqyah. Ini berdasarkan perjalanan di lapangan. Subhanallah ya. Ketika ditanya, ini itu baru dah, ya mah yakin panyawat abdi mah ya tina darah tinggi itu macam hese ka masih tegenya. Ayo mah yang ganggu meureun eta aya nu ngaganggu kana diri akang sampai akang halim ngawas halim ke masjid. Sanes mah ieu embung gitu kan. Yakin kan? Teu abdi mah teu ieu. Nah pas ditanya, apakah pernah Anda mempelajari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya oleh Islam? Teu ngaku. Yakin atas izin Allah bekam ini, hijamah ini menjadi wasilah Anda dibersihkan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit lahir dan batin, zahiran dan batinan. Yakin Allah yakin. Bismillah. Umi ikut nggak pada saat itu ya? Ikut kalau nggak salah ya. Yang almarhum, yang suaminya itu tentara, meninggal ya di Yonif ya. Ikut ya. Nah, itu dibekam. Mimintina pakai gituan lo tak? Tapi kan Nabi kasih doa, lumayan diaminan, terus yakin ke Allah. Nggak ceritanya nih, pas waktu di vakum biasa, anestesi lo kalau belum dilukai, dia kayak gituan lo. Pas di jamanya, dibuka, kemudian dilukai, disayat, pakai yang lenset, bukan yang pisau. Nah, ada ininya dari apa ini? Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Ditiup, sing itu tuh, yang bulutan itu habis tiup. Kemudian ditarik lagi, tilu nih. Asalnya mau banyak, tapi 3 dulu ada titik sunnah. Udah, yang awalnya kahil, yang kahilun itu ditiup, yang lain tidak. Apa yang terjadi? Tidak sampai 1 menit dari jamaah. Tidak sampai dari 1 menit ngagurubuk darah kemana-mana. Jadi nggak boleh disembunyikan dari Allah mah. Atas izin Allah kan, atas izin Allah. Hijamah ini kan maksudnya 2, Allah menghilangkan, menyembuhkan, mengangkat penyakitmu baik yang lahir maupun yang batin. Langsung jadi langsung semuanya pada nangis. Gak usah nangis, karena ya sih atau jujur kali. Ini udah belum ya? Nah gitu. Jadi insya Allah nanti pada saat praktek kami jelaskan satu persatu. Ini prakteknya begini. Ini daunnya daun ini boleh, ini daun ini boleh. Yang nggak boleh tuh daun kelon. Yang lamun saton. Yang nggak boleh itu daun kahidutan. Sebenarnya kebayangnya ngarupnya pakai daun kahidutan walaupun runcing. Ya teman niatnya dari karutnya, dari ngeprank gitu. Dan terus ini. Amin, luar biasa. Amin. Alhamdulillah jemaah majelis Ansarullah dengan Allah Subhanahu wa taala begitu ya jelas genrenya insyaallah terkawis tadi apa itu ruqyah, terus kumaha ruqyah teh, kaifiahna, terus diantawisna perantara tadinya wasilah ini terus satu lagi. Dan itu semata-mata ittiba Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Penting. Jadi atawisnanya, cirina amal soleh teh adalah
satu niat karena Allah, kedua ittiba. Alhamdulillah. Nah ini dia tawisna orang ruqyah syariah teh nuju ittiba ka Rasul, ya. Nuju ittiba itu orang teh nuju ittiba ka Rasul. Insyaallah komedi niatan ku eta jadi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah sadaacan ieu masih aya waktos ya, kirang langkung 5 menit dugi ka 7 menitan. Pilih aya pertarosan cenah ti jamaah ya perkawis ruqyah, perkawis kumaha. Maka angkat tanganna pilih bade aya di pertarosan ti jamaah sadaacan. Oke, insyaallah pada duhur orang praktek kumaha ruqyah teh, ruqyah syariah teh. Tapi nyata acan duhur pangintan pilih aya pertarosan di jamaah maka 11.35 salatnya. mohon kumaha Bapak Ibu pada yang ditaroskeun pamit aya ieu to. Kasih. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mau ditanyakan, apakah boleh ikhtiar untuk mendapat kesembuhan dengan cara mohon petunjuk dari Allah dengan cara buka Al-Quran menunjukkan satu ayat gitu, misalnya terus ayat tersebut ketika dapat ayat tersebut dizikirkan, nggak dizikirkan aja, ada ditiup airnya, terus diminum, seperti itu ikhtiar itu diperbolehkan. Terus apakah memelihara kucing? Saya pernah mendengar dari yang peruqyah, ketika ada kucing di rumah warna hitam, itu katanya ya bukan peliharaan datang gitu, itu diusir. Nah ketika kucingnya mampu gitu di tempat kita, itu bagaimana Ustaz? Apakah boleh ya kita pelihara atau bagaimana? Juga apalagi ini sampai beranak pinak. Satu lagi ketika habis makan di rumah Ajwa, Ustaz, itu timbul gatal, apakah ada indikasi keluar energi ini yang negatif dari tubuh atau bagaimana itu Ustaz? Kurma Ajwa ya. Terus apakah memang harus makan ini boleh harus banyak? Oh jadi 4 ya. Jadi saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diborong ya. Enggak, satu lagi dari Iwan. Dari Iwan ya. Disingkat nanti di setelah ini boleh ditambah. Ada yang dari Bapak-bapak Iwan? Ya, apa? Yang tidak terjawab sebelum zuhur nanti setelah zuhur dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini Ustaz, saya pernah baca di kitab Bapak itu ada hadis yang menceritakan bahwa pertama kali Allah akan di yaumul hisab itu memasukkan 70.000 orang kalau nggak salah yang tidak diruqyah dan tidak meruqyah gitu. Apa itu hadis sahih atau gimana? Kurang paham. Oh ya. Turun. Terima kasih. Ya, turun baik dulu. Tadi yang saya sudah dibahas tadi sudah pagi tadi awal. Oh berarti tugas Sadius untuk menjelaskan. Nanti dijelaskan lagi. Begitu tadi di awal di pembukaan dijelaskan tentang. Oh iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah pentingnya bertanya. Pertanyaan itu menunjukkan waktu. Pertanyaan itu menunjukkan keadaan. Pertanyaan itu menunjukkan tempat. Jadi ketika pertanyaan jawabannya sudah disampaikan di awal, kemudian pertanyaan belakangan menunjukkan bahwa beliau waktunya datang ke sini gitu. Nah itu jadi mudah sekali ya dari pertanyaan itu bisa menganalisa seseorang itu datang di awal atau datang terlambat karena ada uzur. Ini ke ibu tadi yang bertanya mengenai ruqyah itu menuliskan Al-Quran, menuliskan atau menyobek Al-Quran? Baca. Oh baca satu ayat terus ditiupkan. Oh ibu mah cenayang berartinya. Sampai kini Al-Quran. Ya Allah ayat yang mana ini? Tinggal gitu. Begitu, nggak boleh begitu bu. Nggak usah begitu, nggak usah dibikin apa namanya itu peluang, nggak usah dibikin sebuah apa namanya itu ya
bukan judi ya, itu ya, yang ini apa namanya itu prediksi gitu. Gak usah. Seluruh ayat suci Al-Quran adalah ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Terutama adalah ayat Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Ikhlas, dan Muawwizatan, Al-Falaq, An-Nas. Dikumpulkan di dalam ayat Kursi. Ininya apa namanya itu pengobatannya. Kemudian disadikan di dalam Al-Ikhlas. Terangkum semuanya di dalam surah Al-Fatihah. Cukup dibacakan dari Fatihah itu satu ayat. Dari ayat pertama Al-Fatihah yaitu basmalah. Ditarik lagi lebih sempit dari basmalah itu di kalimat, di dua kata Bismillah. Itu ruqyah. Yakin itu bisa menyembuhkan? Ya tadi kan diberesin dulu akidahnya. Terus yang kedua? Yang kedua itu mulai kucing. Kucing dulu ya. Kucing orang nggak pelihara kucing, kemudian mendatangkan kucing. Nah, pertanyaan dari Abi, ibu tadi ya, ibu tadi siapa? Ibu siapa? Ibu Yanti. Ibu Yani resep ke kucing. Biasa aja. Nah, kalau biasa aja berarti ngurusnya juga biasa aja kayaknya. Lebih nggak suka, kan tapi udah benar. Pertanyaan Abi benar. Ibu resep ke kucing, jawabannya biasa aja. Pas Abi katakan ya udah ngurusnya biasa aja, malah lebih ke nggak suka. Sekarang ibu rubah. Yang tadinya ibu tidak suka sama kucing, sekarang harus suka dan sayang sama kucing. Karena itu adalah salah satu binatang kesayangan baginda Rasulullah SAW. Karena nggak usah pabelit lah, pabelit. Aduh, pabelit maite. Seru aja ayam hidungnya, sama nih. Pabelit hidup. Udah, nggak begitu. Semua. Nah, jangan terbawa oleh hawa nafsu, jangan terbawa oleh keraguan, jangan terbawa oleh syahwat. Hanya gara-gara itu akhirnya disiksa kan? Itu kan diciptakan usaha Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kucing hitam itu lucu, komode yang bodasa. Makanya Abi ada kucing di rumah itu, warnanya itu tidak dominan hitam, tidak dominan putih. Makanya dipanggilnya tuh Liro di Waroya. Asalnya ada kucingnya hitam, si Liwa. Ada Ziwawa, maksudnya Al-Liwa. Terus kemudian ada yang putih, ada yang hitam dari putih. Roya Tulkit. Itu Roya, kucing Roya. Amun boleh Pak di la ilaha illallah. Nah, ada ini hitam putih, maka dipanggil dia si Liro. Itu Liro. Nah, karena memanggilnya belang, akhirnya belang, ya, itu si Liro. Nah, coba disayangi kucingnya dari sekarang, jangan dibenci, karena mungkin Allah alam salah satu kebencian kita terhadap kucing menunjukkan bahwa ada gangguan dalam diri kita. Insyaallah ya. Terlepas daripada apa itu alergi. Karena yang alergi ku kucing, alergi ku hileud. Enggak, insyaallah enggak akan ada madarat. Yang penting kucingnya itu dirawat dengan baik, dimandian, disampoan, disabunan, ya. Terus kemudian diparaban, yang paling penting adalah paraban. Kasih makanannya yang memang makanan yang disukai kucing, ya. Jangan dikasih hotdog, ya. Jangan dikasih pizza. Anu resep kucing, amun resepan seperti hotdognya, bare hotdog ada resep mah di kucing. Nah, yang terakhir apa? Kurma ya? Ya, kurma. Cara mengkonsumsinya bukan? Cara mengkonsumsinya betul. Salah satu qarinah bahwa kita ada gangguan atau tidak di dalam diri kita itu setelah mengkonsumsi sesuatu yang berhubungan dengan syariah, yang berhubungan dengan pengobatan, Tibun Nabawi ini ada kemungkinan gangguan pada diri kita, baik lahir maupun batin. Jadi kadang kita tidak punya alergi tubuh jadi gatal. Padahal itu sebetulnya bukan gatal sebenar-benarnya gatal, tapi gatal disebabkan oleh gangguan dari apa namanya itu? Terkutuknya perbuatan jin kafir, setan. Alhamdulillah.
Dan makan kurma ajwa ya. Kurma ajwa itu mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, sab'ah tamrah. Sebatut ajwa. Jadi 7 butir. Sab'ah tamrah. Jadi 7 saja Bu, ganjil ya. 1, 3, 7, 5, 7, 9, 11. Jadi yang penting ganjil. Yang nggak boleh itu di kilo. Nah, jangan sampai ibu niatnya mengobati penyakitnya, makan kurma ajwa dalam satuan waktu 5 kilo. 5 kilo misalnya dimakan. Yang terjadi apa? Gula darah naik. Itu ya kesalahannya ibu. Lu batuin 5 kilo. Nah, jadi cukup dengan 1 atau 3 butir atau 7 butir kurma atas izin Allah dan minta doanya pada Allah dan doakan kurmanya, kemudian berselawat kepada baginda, tiup kurmanya, makan. Insya Allah itu kurma rasanya tidak akan berubah, tetap manis. Mau jadi asin Bu? Wah. Nah, ada kurma yang berubah rasanya menjadi pahit. Ada. Bagaimana nanti pada saat praktek dan nggak usah di video. Ya, kayak bisa kadariu, kalau Pak. Nah, insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini mengandung berkah dan kita sudah hampir mau masuk waktu zuhur. Pertanyaan dari Bapak menjadi tugas Ustaz Yus untuk menjelaskan karena sudah tadi ini intinya segala sesuatu yang tidak berdasarkan sunnah, segala sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran, atau segala sesuatu yang tidak berdasarkan ajaran Islam, maka itu tertolak. Dan tempatnya di neraka, karena kita melaksanakan sesuatu yang tolak. Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Ketika siapa saja mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah darinya, syariat maksudnya, maka amalan itu tertolak. Termasuk ruqyah. Tapi ruqyah bukan yang sekarang. Apa itu? Enggak usah diurus. Biar insyaallah syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi ya, sudah menyampaikan pemaparan yang begitu jelas, luar biasa, sehingga kita cerahkan mengenai apa itu ruqyah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi bekal kita Ustaz ya, satu untuk diri sendiri, keluarga, termasuk juga untuk tadi ya, dalam rangka dakwah ya, menjalankan salah satu kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi pertama ya, karena kita akan memasuki waktu zuhur, sesi pertama untuk pemaparan penyampaian materi sudah disampaikan oleh Abi. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah ya sekali lagi bagi kita semua, dan Allah menurunkan keberkahan kepada kita dan selalu senantiasa melindungi kita dari berbagai macam musibah dan lain. Baik, kita setelah zuhur ya, jangan kemana-mana ya, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Insya Allah nanti praktek kumaha itu akhirnya cara kita sebetulnya Abi akan lebih menjelaskan dari sisi prakteknya, bagaimana kita mempraktekkan untuk diri, untuk tadi bisa ke anak, mungkin ke istri, ke suami, ataupun orang lain. Pangitan sakitu heula dina sesi siang ieu, mudah-mudahan sekali Allah melimpahkan keberkahan dina majelis ieu. Urang sami-sami dina sesi pertama ku tutup doa ke urang istighfar Allah Subhanahu wa taala sareng doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.